Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afkar Jafar Siregar dengan NIM 2409066059. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pemerintahan desa, Bapak Dr. Faisal Andri Marawa, SIP MSI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemerintahan desa dengan mengambil tema pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Saya berasal dari kelompok 9 dengan tema tersebut. Saya dan teman-teman turun ke lapangan ke Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Di desa tersebut saya mencari informasi dengan mewawancarai salah satu perangkat desa dan salah satu warga desa. Untuk salah satu perangkat desa, kami mewawancarai Bapak Supriyadi selaku sekretaris desa. Hasil wawancara yang saya tanyakan kepada beliau, saya mengambil kesimpulan bahwa berkaitan dengan tema kami untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pemerintahan desa Sukamakmur ini sudah membuat infografis keuangan publik mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan desa yang terletak di halaman depan desa. Dan ketika desa Sukamakmur ini melakukan kegiatan-kegiatan atau pembangunan yang adanya pengeluaran dana desa, seluruh pengeluaran dana desa tersebut sudah dibuat di mading atau infografis yang ada di halaman depan desa. Semua ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Saya dan teman-teman kelompok saya juga mencari informasi dan mewawancarai salah satu warga desa Sukamakmur, yaitu Ibu Tika, seorang warga desa Sukamakmur. Ibu Tika mengakui bahwa pengelolaan dana desa Sukamakmur sudah sangat transparan dengan adanya penjelasan pemasukan dan pengeluaran dana desa pada Mading. Ibu Tika juga memberitahu bahwa beliau pernah ikut rapat badan usaha milik desa sehingga para warga desa mengetahui uang-uang yang ada di desa keluarnya kemana saja, untuk apa saja, seperti untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan Ibu Tika juga memberitahu bahwa desa tersebut sedang menjalankan pembangunan sekolah. Semua ini dilakukan pemerintahan desa Sukamakmur demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dan yang Ibu Tika rasakan, hal tersebut sudah tercapai melalui kebijakan-kebijakan para pengurus pemerintahan desa Sukamakmur. Dan narasumber ketiga, saya dan teman-teman kelompok saya mewawancarai salah satu akademisi, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yaitu Kak Ira Rizka Aisyah Lubis. Sebagai akademisi, Kak Ira ini mengatakan jika transparansi dan akuntabilitas keuangan desa terjaga, maka perubahan pada desa tersebut akan nampak secara signifikan. Dan pentingnya peran pengawasan dari pemerintah daerah kepada desa. Ketika dana desa turun dari pusat untuk desa, pemerintah daerah ini harus mengawasi dana desa tersebut agar dipergunakan sebaik mungkin. Dan Kak Ira berharap untuk pengelolaan keuangan desa kedepannya lebih jelas formatnya secara struktural dan prosedural. Pelaporan dana desa yang harus lebih jelas, jelas kemana saja pergi dana desa tersebut, dan jelas pelaporannya, dan digunakan sebaik mungkin untuk keperluan desa, bukan untuk memperkaya para petinggi-petinggi desa atau kelompok tertentu. Dari hasil informasi tiga narasumber yang saya dan teman-teman kelompok saya wawancarai, saya mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintahan pusat yang bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan agar hal ini dilakukan secara optimal, pengelolaan desa dan keuangan desa ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tiga orang yang kami wawancarai. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, sehingga dapat menciptakan pemerintahan desa yang bersih, profesional, berpihak pada kepentingan rakyat, dan memperkuat pembangunan desa tersebut yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya dan teman-teman kelompok saya, serta kesimpulan yang dapat saya berikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.